Di mata keluarga suamiku, aku selalu dianggap rendah dan tak berarti. Mereka menganggap aku tak pantas dan tak bisa berbuat apa-apa. Tapi, siapa sangka? Kubalas dan kupermalukan mereka dengan. Sejak pertama kali aku menginjakkan kaki di rumah ini sebagai menantu, aku tahu bahwa aku tidak diinginkan. Pernikahanku dengan Mas Azril bukanlah sesuatu yang dirayakan dengan sukacita oleh keluarga besarnya, terutama ibu mertuaku, Bu Ratna. Tatapan matanya selalu dingin setiap kali melihatku, seolah aku adalah duri dalam daging yang tidak seharusnya ada di kehidupan putranya. Aku ingat betul ucapan pertamanya ketika aku resmi menjadi istri Mas Azril. Seharusnya kamu sadar diri, Nirmala. Azril itu bisa dapat perempuan yang jauh lebih baik daripada kamu. Kata-kata itu menampar harga diriku. Tapi aku hanya bisa tersenyum getir. Aku memang bukan berasal dari keluarga berada. Ayahku hanyalah buruh harian, sedangkan ibuku seorang penjahit rumahan. Sejak kecil, aku terbiasa hidup dalam kesederhanaan, dan aku bangga dengan itu. Namun, di mata ibu mertuaku, latar belakangku adalah aib. Setiap hari, aku harus menahan sakit hati karena selalu dibanding-bandingkan dengan menantu lainnya. Kakak iparku, Rani, menikah dengan pria kaya yang selalu membawa oleh-oleh mahal. Saat berkunjung ke rumah mertua, aku sering melihat bagaimana ibu mertua menyambutnya dengan hangat, penuh tawa dan kebanggaan. Sementara aku, lihat si Rani, kalau datang selalu bawa sesuatu. Kamu, datang cuma modal tangan kosong, ucap ibu mertua suatu kali, tanpa sedikit pun menyembunyikan ketidaksukaannya. Aku hanya bisa diam. Hatiku perih, tapi aku tahu, membalas hanya akan membuat keadaanku semakin buruk. Bukan hanya ibu mertua, tetapi hampir semua saudara ipar dan kerabat suamiku memandangku rendah. Saat ada acara keluarga, aku selalu jadi bahan pembicaraan. Mas Azril dulu pacaran sama anak pejabat, tapi entah kenapa malah nikah sama Nirmala. Bisik seorang sepupu suamiku, yang jelas-jelas bisa kudengar. Jodoh memang aneh, ya, tapi kasihan juga sih. Mas Azril itu lulusan universitas ternama. Istrinya malah cuma, ya begitulah, timpal yang lain. Disambut tawa kecil beberapa orang. Aku tahu mereka sedang mengolok-olokku. Aku memang hanya lulusan SMA. Setelah lulus, aku langsung bekerja karena tidak ingin membebani orang tuaku dengan biaya kuliah. Aku tak pernah malu dengan pendidikanku, tapi ejekan seperti ini tetap saja menusuk hati. Mas Azril selalu menyuruhku untuk tidak memikirkan omongan mereka. Jangan dimasukin ke hati, malah, mereka memang begitu. Mas nikah sama kamu karena Mas yakin, bukan karena pilihan orang lain, katanya sambil menggenggam tanganku. Aku tahu suamiku mencintaiku, tapi tetap saja, aku harus menelan setiap hinaan dan cacian yang datang dari keluarganya tanpa bisa berbuat apa-apa. Hidup di rumah mertua pun bukan hal yang mudah. Aku selalu merasa seperti orang asing di rumah ini. Aku yang berusaha sekuat tenaga menjadi menantu yang baik, tapi selalu ada yang salah di mata ibu mertua. Pernah suatu kali, aku bangun lebih awal untuk memasak sarapan. Aku pikir, dengan begitu, aku bisa menunjukkan baktiku sebagai menantu. Tapi ternyata, aku tetap salah di matanya. Nirmala, kalau masak jangan asal. Lihat tuh telur dadarnya, terlalu gosong. Ibu nggak bisa makan yang kayak gini, katanya dengan nada mencela. Aku menghela napas. Aku sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi tetap saja, aku tidak pernah cukup baik di matanya. Aku juga pernah mencoba lebih mendekatkan diri padanya, mencoba bercakap-cakap atau menawarkan bantuan saat beliau sedang sibuk. Tapi jawabannya selalu sama, dingin dan tajam. Nggak usah banyak tanya, lebih baik kamu kerja yang benar. Aku sadar bahwa aku tidak akan pernah bisa mengambil hatinya. Aku tidak akan pernah bisa menjadi menantu yang ia banggakan. Aku tidak akan pernah cukup baik di mata mereka. Karena sejak awal, aku sudah dicap sebagai orang yang tidak pantas untuk Mas Azril. Pernah suatu kali, aku sakit selama beberapa hari. Badanku lemas dan kepalaku pusing luar biasa.
Tapi aku tetap memaksakan diri untuk bangun dan membantu pekerjaan rumah. Namun, ibu mertua tetap saja tidak puas. "Kamu sakit apa sih? Jangan manja, Nirmala. Perempuan itu harus kuat, nggak boleh dikit-dikit rebahan." Aku menelan ludah. Aku ingin menangis, tapi aku tahu air mata hanya akan membuatku tampak semakin lemah di matanya. Hari demi hari berlalu, dan aku semakin sadar bahwa aku tidak bisa terus-menerus hidup seperti ini. Aku tidak bisa terus terpuruk dalam hinaan mereka. Aku harus bangkit. Aku harus membuktikan bahwa aku bukan perempuan lemah yang bisa diinjak-injak. Tanpa sepengetahuan siapapun, aku mulai merancang sesuatu. Aku mencari informasi, aku belajar, aku mengamati. Aku tahu, satu-satunya cara untuk membuat mereka berhenti meremehkanku adalah dengan kesuksesan. Namun, aku tidak ingin siapapun tahu. Aku tidak ingin memberi mereka kesempatan untuk menganggap usahaku sepele, atau bahkan menggagalkannya sejak awal. Aku akan melakukannya dalam diam, tanpa sorotan, tanpa penghakiman. Aku berjanji pada diriku sendiri. Aku akan membungkam semua hinaan mereka. Aku akan membuat mereka menelan kembali kata-kata mereka. Aku akan menunjukkan bahwa perempuan miskin yang mereka pandang sebelah mata ini bisa berdiri tegak dengan kekuatannya sendiri. Mereka mungkin masih menganggapku rendah sekarang, tapi suatu hari nanti, aku akan membuat mereka terdiam. Singkat waktu, hari-hariku di rumah mertua tak pernah lepas dari ucapan pedas dan sikap dingin. Sejak pagi membuka mata, aku sudah tahu, hari ini mungkin tak akan jauh berbeda dari kemarin. Penuh dengan omelan, sindiran, dan tatapan merendahkan. Aku berusaha untuk tetap bersabar, tetapi semakin hari, rasanya aku seperti manusia tanpa harga diri. Pagi itu, aku bangun lebih awal untuk membantu pekerjaan rumah. Dengan langkah ringan, aku menuju dapur, berniat menyiapkan sarapan sebelum ibu mertua bangun. Aku ingin sekali melihatnya tersenyum, atau setidaknya tidak mengomel pagi ini. Namun, harapanku hanya sebatas angan. Saat aku sedang sibuk memasak, tiba-tiba ibu mertua muncul dari balik pintu dapur. Aku berbalik dengan senyum, mencoba menyapanya, tapi wajahnya justru berkerut seolah ada yang salah. "Kamu masak apa?" Suaranya dingin. "Ayam kecap, Bu," jawabku hati-hati. Dia berjalan mendekat, lalu menyingkap tutup panci. Wajahnya semakin masam. "Astaga, Nirmala, ayamnya kurang kecap, kelihatannya hambar. Kamu ini bisa masak atau tidak?" Aku menelan ludah, berusaha tetap tenang. "Maaf, Bu, nanti saya tambahkan lagi." Dia mendengus, lalu melipat tangannya di dada. "Pantas saja orang tuamu miskin. Kalau masaknya saja seperti ini. Sudah masak untuk keluarga, tapi rasanya seenaknya sendiri. Belajar dari Rani tuh, dia kalau masak buat suaminya selalu enak. Nggak kayak kamu." Aku hanya bisa menunduk, menahan sesak di dada. Setiap kali ada kesempatan, ibu mertua selalu membandingkanku dengan Rani, menantu kesayangannya yang katanya pandai, cantik, dan serba bisa. Aku sudah berusaha sebaik mungkin, tapi tetap saja, di matanya, aku tidak pernah cukup. Setelah selesai memasak, aku meletakkan semua makanan di meja makan. Aku berharap Mas Azril akan segera turun dan duduk bersamaku, karena hanya dia satu-satunya yang masih membuatku merasa dihargai di rumah ini. Namun, harapanku kembali pupus ketika ibu mertua memanggil suami dan kakak iparku dengan suara lantang. "Azril, Rani, sini makan dulu. Rani masak makanan kesukaan kalian." Aku tertegun. "Rani?" Aku baru sadar kalau di ujung meja, ada beberapa makanan lain yang ternyata dibuat oleh Rani. Wangi masakannya memang menggoda, tak bisa kupungkiri. Saat semua berkumpul, aku hanya bisa duduk di sudut meja, melihat mereka menikmati makanan dengan penuh pujian. Sementara masakanku, bahkan tidak ada yang menyentuhnya. Rani tersenyum bangga ketika ibu mertua memujinya. "Wah, Rani, masakanmu memang selalu enak. Pantas saja suamimu makin cinta sama kamu." Aku menggigit bibir,
menahan rasa sakit yang menjalar di dadaku. Aku menoleh ke Mas Azril, berharap dia akan menyadari sesuatu. Tapi suamiku hanya diam. Entah dia sadar atau pura-pura tidak peduli. Aku tidak tahu. Aku mencoba menyendok nasi, meski selera makanku sudah hilang. Tapi tiba-tiba, suara ibu mertua kembali memekik. "Nirmala, itu ambil pakai sendok saji. Jangan pakai sendok makanmu." Astaga, dasar nggak tahu sopan santun. Aku tersentak, wajahku terasa panas. Semua mata menatapku, beberapa menahan tawa, seolah aku ini anak kecil yang baru belajar etika makan. Aku benar-benar ingin menangis. Tapi aku tahu, air mataku hanya akan membuat mereka semakin puas melihatku lemah. Jadi, aku menahan semuanya, menekan dalam-dalam di dada. Hari itu, aku mulai bertanya-tanya pada diriku sendiri. Sampai kapan aku harus terus bertahan di rumah ini? Sampai kapan aku harus terus membiarkan harga diriku diinjak-injak seperti ini? Aku mencintai Mas Azril, tapi aku juga punya batas kesabaran. Aku bukan boneka yang bisa mereka perlakukan semaunya. Aku mulai berpikir, aku harus melakukan sesuatu. Aku harus membuktikan bahwa aku lebih dari sekadar menantu miskin yang mereka hina. Aku harus membuktikan bahwa aku bisa berdiri di atas kaki sendiri. Mereka mungkin menganggapku tidak berharga sekarang. Tapi suatu hari nanti, aku akan membuat mereka melihatku dengan cara yang berbeda. Malam harinya, aku duduk di kamar sambil menatap layar ponsel. Aku mencari informasi tentang bisnis yang bisa dilakukan dari rumah. Aku tidak bisa terus seperti ini. Aku harus memiliki penghasilan sendiri, agar bisa lepas dari tekanan mereka. Aku teringat temanku, Sinta, yang pernah berkata bahwa dia bisa mendapatkan penghasilan cukup besar dari menjual produk digital. Aku belum paham betul apa itu, tapi aku bertekad untuk mencari tahu. Dengan tangan gemetar, aku mengirim pesan pada Sinta. "Sin, boleh nggak aku tanya-tanya soal bisnis yang kamu jalani? Aku benar-benar ingin belajar." Aku menunggu dengan cemas. Beberapa menit kemudian, ponselku bergetar. Balasan dari Sinta masuk. "Tentu, Mal. Aku malah senang kalau kamu tertarik. Aku bisa ajarin kamu dari awal." Aku menghela napas lega. Ini mungkin awal dari sesuatu yang baru. Namun, sebelum aku bisa melanjutkan percakapan, pintu kamar tiba-tiba diketuk keras. "Nirmala," suara ibu mertua terdengar tajam. Aku buru-buru meletakkan ponsel di samping, lalu membuka pintu. "Kamu ini kerjaannya apa sih? Dari tadi ngurung di kamar saja. Jangan malas, dong. Rani aja bantuin cuci piring di dapur," katanya ketus. Aku menelan ludah, menahan rasa perih yang semakin dalam. Aku ingin menjawab, tapi aku tahu, percuma. "Baik, Bu. Saya ke dapur sekarang," jawabku pelan. Aku melangkah pergi, tapi dalam hati, aku bersumpah. Hari ini aku menurut, tapi suatu hari nanti, aku yang akan berdiri di depan mereka dengan kepala tegak. Aku tidak akan selamanya diinjak-injak. Aku akan bangkit. Hari-hari terus berjalan dengan penuh tekanan, tapi semakin lama aku merasa semakin tegar. Ibu mertua masih saja dengan keluhannya, memandangku sebelah mata, dan saudara-saudara suamiku tak pernah berhenti memberikan komentar sinis. Aku sudah lelah dengan semua itu, lelah merasa seperti tidak dihargai. Tapi satu hal yang aku pelajari, aku tidak bisa hanya terus diam. Suatu malam, ketika semuanya sudah tertidur dan hanya ada aku yang terjaga di kamar, aku kembali membuka ponsel dan mulai mencari informasi lebih lanjut. Sinta, temanku yang dulu pernah bercerita tentang bisnis digital, selalu mengingatkan aku untuk tidak takut mencoba sesuatu yang baru. Aku tahu itu bukan hal yang mudah. Dunia digital itu luas, dan aku adalah seorang pemula. Namun, aku mulai memahami bahwa ini adalah peluang yang bisa aku manfaatkan untuk keluar dari kebodohan yang selama ini membelengguku. Aku mulai menonton tutorial, membaca artikel, dan mengikuti kursus online gratis tentang bagaimana memulai bisnis online. Setiap malam, ketika semua orang tidur,
Aku mencuri waktu untuk belajar. Aku tahu aku harus melakukan ini diam-diam, karena jika sampai ibu mertua atau suamiku tahu, mereka pasti akan meremehkanku lagi. Bisnis online? Hanya buang-buang waktu. Begitu mungkin kata mereka. Namun, semakin aku belajar, semakin aku merasa bahwa ini adalah jalan yang benar. Produk digital, seperti e-book, desain grafis, dan kursus online, adalah sesuatu yang bisa aku kerjakan dari rumah. Bahkan dengan modal yang sangat minim, aku bisa mulai. Aku ingat betul ketika aku pertama kali mencoba membuat produk digital. Aku memutuskan untuk membuat e-book tentang tips memasak untuk ibu rumah tangga. Karena itu adalah salah satu hal yang aku kuasai. Setiap kali ibu mertua mengomeliku soal masakan, aku selalu merasa bahwa aku tidak tahu apa-apa. Namun, siapa sangka, aku bisa mengubah kekuranganku menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Aku menulis dengan penuh semangat, mencoba memasukkan segala pengetahuanku tentang masakan rumah sederhana yang bisa dibuat dengan bahan-bahan murah namun tetap enak. Tidak hanya soal resep, tapi juga tips mengatur waktu di dapur agar tidak terbuang percuma. Aku ingin e-bookku bermanfaat bagi banyak orang, dan aku percaya, ini adalah cara aku bisa mulai membuktikan sesuatu pada diri sendiri dan orang lain. Hari pertama aku mempublikasikan e-book itu, aku merasa sangat gugup. Aku mengunggahnya di platform penjualan digital, dan menunggu dengan cemas. Apakah ada orang yang akan membeli? Apakah mereka akan menyukai karya kecilku ini? Tapi meskipun aku merasa ragu, aku tahu aku harus melangkah maju. Aku mulai mempromosikan e-book melalui media sosial, berharap ada yang tertarik. Aku menulis postingan di Instagram dan Facebook tentang e-book yang baru saja aku rilis, menyebutkan sedikit tentang tips memasak yang ada di dalamnya. Aku tidak berharap banyak, tapi tetap berusaha sebaik mungkin. Hari-hari berlalu, dan aku mulai merasakan sedikit perubahan. Aku mendapatkan beberapa pembeli pertama. Meski jumlahnya belum banyak, aku merasa senang sekali. Setiap kali ada yang membeli, aku merasa seperti ada sesuatu yang terlepas dari pundakku. Seperti ada beban yang sedikit terangkat. Namun, di balik kegembiraanku, aku tahu aku harus tetap berhati-hati. Ibu mertua belum tahu apa yang sedang aku lakukan, dan aku ingin tetap seperti itu untuk sementara waktu. Aku tidak ingin mereka meremehkanku sebelum aku benar-benar membuktikan sesuatu. Aku terus belajar dan bekerja keras. Aku mulai membuat produk digital lain. Kali ini berupa video tutorial memasak. Aku merasa lebih percaya diri dengan setiap langkah yang kuambil. Seiring berjalannya waktu, aku mulai melihat hasil dari usahaku. Setiap bulan, penghasilanku mulai meningkat, meskipun belum setinggi yang aku harapkan. Namun, aku merasa sangat puas dengan pencapaian kecil ini. Kadang, aku merasa seperti aku sedang hidup di dua dunia yang berbeda. Di siang hari, aku masih berperan sebagai istri yang baik, mengikuti semua aturan rumah tangga yang ditentukan ibu mertua. Aku tetap menyapu, mencuci piring, memasak, dan berusaha menjadi istri yang sempurna menurut pandangan mereka. Namun, malam harinya, aku adalah seorang wanita yang penuh ambisi, bekerja keras untuk membangun masa depanku sendiri. Aku mulai menyadari bahwa aku tidak perlu terus-menerus mengorbankan kebahagiaanku demi meraih pengakuan orang lain. Aku punya hak untuk mengejar mimpi dan berdiri dengan kedua kakiku sendiri. Pada suatu malam, ketika aku sedang sibuk mengedit video untuk produk digital berikutnya, Mas Azril masuk ke kamar. Dia melihat aku duduk di depan laptop dengan serius, mengetik dan menonton layar. "Ada apa, Mas?" tanyaku, sedikit terkejut. Azril hanya menatapku, lalu duduk di sampingku. "Kamu kok kayaknya serius banget? Ada yang baru kamu kerjain?" Aku terdiam sebentar. Aku merasa tidak nyaman untuk memberitahunya, karena aku tahu dia tidak akan begitu paham. Namun, aku merasa ini saat yang tepat untuk mulai terbuka. "Aku sedang mencoba buat bisnis online, Mas. Aku bikin produk digital." Azril mengerutkan kening. "Produk digital?
Jadi, kamu jualan apa? Aku menghela napas, menenangkan diri sebelum menjelaskan lebih lanjut. Aku bikin e-book dan video tutorial masak. Aku ingin belajar mandiri, Mas. Aku nggak mau cuma hidup dari pendapatan yang ada. Aku ingin bisa bantu kita juga. Azril terdiam sejenak, sepertinya mencerna kata-kataku. Lalu, dengan pelan, dia tersenyum. Aku nggak tahu kamu bisa sebegitu seriusnya, Nirmala. Aku bangga sama kamu. Kata-kata itu membuat hatiku meleleh. Aku tidak berharap mendapat pujian atau pengakuan dari siapapun. Tapi, saat mendengar Azril berkata demikian, aku merasa seperti sudah memilih jalan yang benar. Dengan kerja keras dan sedikit keberanian, aku mulai merasa bahwa aku sedang membangun masa depan yang aku impikan. Ini baru langkah pertama, tapi aku yakin, dengan usaha dan doa, aku bisa membawa keluarga kecilku menuju kehidupan yang lebih baik. 3 bulan sejak aku memutuskan untuk masuk ke dunia digital, aku mulai merasakan buah dari kerja keras yang tak pernah terlihat oleh siapapun, kecuali aku. Setiap malam, ketika semua orang di rumah sudah tertidur, aku masih terjaga. Tidak ada yang tahu betapa seriusnya aku menggeluti dunia bisnis online ini. Aku mulai mengerti betapa pentingnya kesabaran, apalagi ketika semua yang aku usahakan terasa begitu sunyi. Produk digital pertama yang aku rilis, e-book tentang resep sederhana, sempat tak laku sama sekali. Beberapa minggu pertama, hanya sedikit pembeli yang datang. Namun, aku tidak menyerah. Aku terus mengedit dan mempromosikan, bahkan mulai mengatur iklan di media sosial dengan modal kecil yang aku kumpulkan dari hasil penjualan pertama. Setiap hari aku memperbaiki desainnya, menambahkan variasi resep baru, dan berusaha menjawab pertanyaan dari orang-orang yang tertarik, meski tak banyak yang datang. Namun, tiba-tiba ada sebuah perubahan. Penjualan mulai meningkat. Aku tidak tahu pasti apa yang menyebabkan lonjakan itu, tapi aku merasa usaha kecil-kecil yang aku lakukan akhirnya mulai membuahkan hasil. Mungkin karena aku semakin konsisten mengunggah konten di media sosial, atau mungkin karena feedback positif dari beberapa pembeli yang merasa terbantu oleh e-bookku. Aku merasa semakin percaya diri. Bulan pertama, pendapatanku hanya beberapa ratus ribu. Mungkin itu tidak seberapa, tapi aku merasa sudah ada awal yang baik. Setelah beberapa bulan, angka yang muncul di dashboard penjualanku mulai bergerak lebih signifikan. Dari ratusan ribu, jadi jutaan. Aku merasa seperti ada yang menepuk pundakku dengan lembut, mengatakan bahwa aku sudah di jalan yang benar. Aku tidak memberitahukan siapapun. Aku tahu kalau aku mengungkapkan hal ini terlalu cepat, orang-orang akan meremehkanku, terutama ibu mertua. Bagiku, ini adalah dunia yang sangat pribadi. Aku merasa lebih aman bekerja di balik layar. Tidak perlu memberitahukan mereka sebelum aku bisa menunjukkan hasil yang nyata. Hasil pertama yang bisa aku nikmati adalah sebuah transfer yang masuk ke rekeningku, beberapa juta rupiah. Uang itu bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tapi juga untuk menambah modal, agar bisnis ini bisa terus berkembang. Aku merasa seolah ini adalah sebuah kemenangan kecil, kemenangan yang mungkin tidak banyak orang lihat, tapi aku merasakannya dalam-dalam. Suatu malam, saat aku sedang memeriksa laporan penjualanku di laptop, Mas Azril datang menghampiri. Dia baru saja pulang dari kantor, terlihat lelah. Aku menutup layar laptop dengan cepat, khawatir jika dia melihat angka yang sudah aku kumpulkan. Azril melihatku, lalu duduk di sampingku. "Kamu lagi ngapain?" tanyanya dengan suara berat. Aku sempat cemas, tapi dengan cepat aku menutupi ketegangan itu. Cuma kerja sedikit. Lagi update produk aja." Azril mengangguk, namun aku bisa melihat mata itu menatapku, seolah sedang menilai sesuatu. "Aku gak ngerti kenapa kamu sekarang jadi kayak lebih sering ngelakuin hal-hal baru. Kok jadi berubah gitu, sih?" Aku terdiam sejenak, mencoba merangkai kata-kata. Tidak mudah menjelaskan hal ini. Selama ini, aku selalu berusaha menjadi istri yang baik, memasak,
membersihkan rumah, dan mengurus segala hal tanpa banyak bicara. Tapi aku mulai merasa kalau aku membutuhkan lebih dari itu. Mas, aku lagi coba cari penghasilan sampingan. Aku gak mau cuma ngandelin dari kamu aja. Mas Azril menatapku agak lama, mungkin terkejut, atau mungkin bingung. Cari penghasilan sampingan? Maksudnya gimana? Aku gak tahu kalau kamu kerja. Aku menghela napas. Sebenarnya, aku bikin produk digital, Mas. Ada e-book masakan, dan video tutorial. Aku jualan online. Azril terdiam beberapa detik, kemudian mengangguk. Oh, itu kenapa kamu selalu sibuk belakangan ini? Gak nyangka kamu bakal mikir segitu jauh. Tapi, kalau kamu merasa nyaman, aku dukung. Quote. Kata-kata itu membuat aku sedikit lega. Aku tidak berharap Azril akan langsung menyetujui atau memujiku. Tapi dia tidak menghalangiku, dan itu sudah cukup untuk saat ini. Namun, meskipun Azril tidak menyalahkanku, aku masih merasa takut untuk memberitahukan yang lain. Aku masih tidak ingin ibu mertua atau saudara-saudaranya tahu. Aku khawatir jika mereka mendengar, mereka akan berpikir aku sok bisa dan mencoba mengatasi segalanya sendiri tanpa bantuan mereka. Aku mengingat kata-kata ibu mertua beberapa waktu lalu. Nirmala, kamu bukan orang yang bisa diandalkan. Tidak seperti menantu-menantu lain yang sudah sukses dan punya pekerjaan tetap. Kata-kata itu masih membekas di hatiku. Namun, sekarang aku tahu bahwa aku memiliki sesuatu yang bisa dibanggakan. Produk digital yang aku jual sudah mulai dikenal. Aku mulai menerima feedback positif dari orang-orang yang benar-benar merasa terbantu oleh informasi yang aku bagikan. Bahkan, aku mulai merancang produk baru. E-book keduaku, tentang tips mengatur keuangan rumah tangga dengan penghasilan terbatas, juga mulai laris manis. Setiap kali aku melihat laporan penjualanku, ada rasa bangga yang luar biasa. Aku tahu ini bukan hanya soal uang. Ini tentang harga diri. Aku tidak perlu bergantung pada siapapun untuk bisa sukses, terutama keluarga suamiku yang selama ini meremehkanku. Namun, meskipun aku sudah meraih sedikit pencapaian, aku merasa tidak boleh cepat puas. Aku harus lebih banyak belajar, dan terus berinovasi agar bisnis ini semakin berkembang. Dunia digital selalu berubah, dan aku harus siap untuk terus bergerak maju. Tidak hanya mengikuti arus, tapi menciptakan arus baru. Saat aku menatap rekeningku yang kini mulai berisi, aku tersenyum. Mungkin ini adalah awal dari perubahan besar dalam hidupku. Dan aku yakin, aku akan terus maju, apapun yang terjadi. Jika aku sudah bisa menghasilkan uang dari apa yang aku cintai, kenapa harus takut? Ini baru permulaan, dan aku siap untuk melangkah lebih jauh lagi. Hari itu, aku duduk di ruang tamu, menatap ponselku dengan perasaan yang campur aduk. Angka 30 juta yang muncul di layar rekeningku terasa begitu nyata, seperti sebuah buktian atas kerja keras yang aku jalani selama ini. Aku tidak pernah membayangkan sebelumnya bahwa aku bisa sampai sejauh ini. Meskipun awalnya aku hanya berpikir untuk mendapatkan penghasilan sampingan, namun nyatanya sekarang aku sudah bisa menghasilkan lebih banyak dari yang pernah aku bayangkan. Semua itu berkat produk digital yang aku jual, dan aku melakukannya sendiri, tanpa bantuan siapapun. Tapi, meskipun angka itu sudah membuat hidupku sedikit lebih mudah, ada satu hal yang masih mengusik hatiku. Ibu mertua dan saudara-saudaranya tetap tidak bisa melihatku lebih dari seorang menantu yang dianggap tidak ada apa-apanya. Mereka masih menganggapku rendah, meskipun aku sudah bisa memberikan kontribusi finansial yang signifikan untuk keluarga. Tidak peduli berapa banyak uang yang aku hasilkan, mereka hanya melihatku sebagai wanita yang berasal dari keluarga miskin, yang tidak bisa diharapkan. Beberapa minggu yang lalu, saat kami berkumpul untuk makan malam di rumah ibu mertua, suasana seperti biasa terasa canggung. Ibu mertua, dengan wajah masamnya, duduk di ujung meja, seperti biasa memandangku dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Dia seringkali mengomentari apapun yang aku lakukan, meskipun kadang itu hanya hal-hal kecil. Mas Azril,
Kok kamu gak ngajak istri kamu kerja? Mungkin kalau Nirmala bantuin kamu, keuangan kalian bisa lebih baik lagi, katanya dengan nada yang sedikit menyindir. Aku bisa merasakan perasaan yang bergejolak di dalam diriku. Kalimat itu, meskipun tidak langsung menghina, jelas menunjukkan betapa rendahnya pandangannya terhadapku. Tidak ada sedikit pun rasa penghargaan terhadap apa yang sudah aku capai. Apa yang dia katakan itu seperti menodai semua usaha yang telah aku jalani selama ini. Aku sudah mengumpulkan penghasilan sendiri, jauh lebih dari apa yang mereka pikirkan. Tetapi itu semua tetap tidak cukup untuk membuat mereka melihatku dengan cara yang berbeda. Apa maksud ibu? Mas Azril bertanya, mencoba membela, meskipun aku tahu dia tidak bisa mengubah cara berpikir ibunya. Ya, ibu cuma mikir, kalau kamu gak bisa bantu-bantu di rumah, ya harusnya ada hasilnya dong. Jangan cuma ngabisin duit aja, Nirmala, kata ibu mertua dengan suara yang terdengar lebih menusuk. Saat itu, rasanya aku ingin sekali berteriak, tapi aku hanya bisa menahan diri. Aku tahu kalau aku melawan, mereka akan berkata aku kasar atau tidak menghormati orang yang lebih tua. Aku memilih diam, mengutuk diriku sendiri dalam hati karena merasa tidak bisa membela diriku dengan cukup baik. Semua yang aku lakukan masih dianggap tidak ada artinya di mata mereka. Aku tidak tahu kenapa ibu mertua begitu membenci aku. Apakah karena aku tidak berasal dari keluarga kaya? Apakah karena aku tidak pernah bisa menyesuaikan diri dengan standar hidup yang mereka anggap biasa? Selalu saja ada saja hal yang membuat mereka merendahkan. Meskipun aku sudah berusaha sekuat tenaga untuk memenuhi harapan mereka. Namun, semakin aku memikirkan semuanya, semakin aku merasa tidak adil. Aku sudah berusaha, bahkan jauh lebih keras daripada yang mereka tahu. Aku merasa kecewa, tapi aku tidak ingin menunjukkan kelemahan itu. Jika mereka tidak bisa melihat pencapaian yang telah aku raih, maka biarlah aku yang memberi mereka kejutan. Aku mulai merencanakan sesuatu yang bisa membuat mereka terdiam dan akhirnya memahami bahwa aku bukanlah seseorang yang patut dianggap remeh. Kejutan yang aku rencanakan ini bukan hanya soal uang, tetapi tentang mengubah cara pandang mereka terhadapku. Setelah beberapa hari memikirkan langkah selanjutnya, aku memutuskan untuk berbicara dengan Mas Azril. Aku tahu dia mungkin tidak sepenuhnya memahami apa yang aku rasakan, tapi aku merasa perlu memberitahunya. Aku ingin dia tahu bahwa aku sudah cukup lelah dengan sikap keluarganya terhadapku. Aku ingin melakukan sesuatu yang bisa membuktikan bahwa aku pantas dihargai. Mas, aku ingin melakukan sesuatu, kataku pada suatu malam, saat kami sedang duduk berdua di ruang tamu. Aku ingin menunjukkan sesuatu kepada ibu dan saudara-saudaranya. Aku sudah cukup lama sabar. Dan sekarang saatnya mereka tahu bahwa aku bukan siapa-siapa hanya karena aku berasal dari keluarga yang kurang mampu. Mas Azril menatapku dengan ragu, tapi aku bisa melihat ada sedikit kekhawatiran di matanya. Nirmala, kamu yakin? Jangan sampai ini jadi masalah antara kita. Aku gak mau ada konflik. Aku mengangguk pelan. Aku tahu, Mas. Tapi aku tidak bisa terus-terusan hidup dalam bayang-bayang hinaan mereka. Aku perlu menunjukkan bahwa aku sudah berhasil. Bukan untuk pamer, tapi untuk memberitahu mereka bahwa aku tidak seperti yang mereka pikirkan. Mas Azril terdiam beberapa saat. Dia tahu betul betapa beratnya keadaan ini bagiku. Tapi dia juga tahu bahwa aku bukanlah orang yang mudah menyerah. Akhirnya, dia mengangguk pelan. Meski ekspresinya tidak sepenuhnya mendukung ide ini. Aku paham, Nirmala. Tapi kamu harus hati-hati. Jangan sampai ini malah menyakiti hubungan kita, kata Azril, matanya penuh kekhawatiran. Aku mengerti, dan aku berjanji pada diriku sendiri untuk melakukannya dengan cara yang bijak. Kejutan yang aku rencanakan bukan hanya soal uang yang sudah aku hasilkan, tetapi juga bagaimana aku bisa memberi mereka gambaran yang lebih jelas tentang siapa aku sebenarnya. Beberapa hari setelah itu, aku mengatur sebuah pertemuan keluarga di rumah kami. Aku sudah siap dengan semua yang aku rencanakan. Aku ingin menunjukkan pada mereka
terutama ibu mertua, bahwa aku sudah berubah, bahwa aku bukan lagi Nirmala yang dulu mereka anggap rendah. Aku ingin mereka tahu bahwa aku telah bangkit dan membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku mampu. Keputusan ini sudah kuambil, dan aku tidak akan mundur. Inilah saatnya mereka melihat sisi lain dariku, sisi yang tidak mereka ketahui sebelumnya. Aku memandang barang-barang yang baru saja aku beli dengan rasa puas. Tidak banyak orang yang tahu, bahkan suamiku, Azril, pun tidak menyangka apa yang aku sembunyikan di balik usaha yang sudah aku jalani selama ini. Hari-hari berlalu dengan tenang. Meskipun di balik itu aku tengah mempersiapkan sesuatu yang besar. Sesuatu yang bisa menunjukkan kepada mereka, terutama ibu mertuaku, bahwa aku bukanlah wanita yang tidak berguna. Aku mulai mempersiapkan segala sesuatu dengan hati-hati. Sambil tetap menjalani rutinitas sebagai seorang istri, aku diam-diam menyisihkan sebagian penghasilanku untuk hal-hal yang tidak terduga. Aku membeli barang-barang kecil yang sudah lama kuinginkan, seperti tas dan sepatu baru, serta barang-barang untuk mempercantik rumah. Aku juga memutuskan untuk memberikan kejutan pada Mas Azril, suamiku, dengan membeli mobil bekas yang sudah lama dia idam-idamkan. Aku tahu itu akan membuatnya terkejut sekaligus senang. Tentu saja, aku tidak memberitahu siapapun tentang apa yang sedang aku persiapkan. Semua itu adalah rencana untuk membuat ibu mertua dan saudara-saudaranya terkejut, terutama setelah semua hinaan dan kecaman yang selama ini aku terima. Hari yang dinanti pun tiba. Hari itu adalah pertemuan keluarga di rumah kami. Aku sudah mempersiapkan semuanya dengan matang. Kami memanggil ibu mertua, saudara-saudara Azril, dan beberapa tetangga yang dekat dengan keluarga untuk makan siang bersama. Aku bisa merasakan kegugupan yang menggelayuti perasaanku. Meskipun aku sudah tahu bahwa inilah saat yang tepat untuk menunjukkan pada mereka siapa aku sebenarnya. Ibu mertua datang seperti biasa dengan ekspresi yang tidak terlalu ramah. Aku sudah terbiasa dengan sikapnya yang sering mengkritik. Namun hari itu aku merasa berbeda. Ada rasa percaya diri yang semakin besar, seiring dengan persiapanku yang matang. Aku menyiapkan makan siang dengan penuh perhatian, menata meja dengan rapi, dan menyusun piring-piring dengan sempurna. Ini bukan hanya tentang makanan, tapi juga tentang memperlihatkan kualitas hidup yang sudah aku capai. Ketika mereka semua duduk dan mulai makan, aku memperhatikan dengan seksama ekspresi ibu mertua yang masih memperhatikan setiap gerak-gerikku. Seperti biasa, dia memulai pembicaraan dengan topik yang terasa berat di hatiku. Nirmala, kamu sudah lama banget nggak bantuin Mas Azril. Mungkin kalau kamu kerja di luar rumah, keuangan kalian bisa lebih lancar, kata ibu mertua, dengan nada yang sudah aku kenal betul. Itu adalah kritik yang hampir selalu dia lontarkan. Aku hanya tersenyum tipis, mencoba menahan diri agar tidak terpancing emosi. Ibu, saya merasa cukup dengan apa yang saya lakukan saat ini. Setiap keputusan saya pikirkan matang-matang. Ibu mertua sepertinya tidak puas dengan jawabanku. Namun, aku tidak peduli. Aku tahu kalau tidak ada gunanya berdebat dengannya. Saat itu, aku mulai memperlihatkan hasil kerja kerasku. Aku meminta Mas Azril untuk menemani aku sebentar keluar rumah, dan sesaat kemudian aku kembali dengan sebuah mobil yang terlihat baru di depan mata mereka. Mata ibu mertua terbelalak. Bahkan saudara-saudaranya ikut terkejut melihat mobil itu. Aku bisa melihat dari ekspresi mereka bahwa mereka tidak bisa menyembunyikan rasa penasaran. Ini mobil baru. Siapa yang beli? Tanya ibu mertua dengan nada heran. Meskipun ada sedikit nada tidak percaya di sana. Ini hadiah untuk Mas Azril. Aku beli dari hasil kerja kerasku. Aku ingin memberi kejutan, jawabku dengan santai, sambil melihat reaksi mereka. Ada keheningan sesaat sebelum akhirnya ibu mertua menatapku tajam. Jadi, selama ini kamu diam-diam bekerja ya? Tidak bilang-bilang sama kami. Aku mengangguk, tidak ingin menjelaskan lebih lanjut. Aku tahu kalau mereka akan terkejut, tapi tidak ingin mereka tahu semua detail tentang bagaimana aku membangun usaha digitalku.
Aku tidak perlu memberitahu mereka semua, karena apa yang aku tunjukkan sudah cukup sebagai bukti. Setelah itu, aku mengajak mereka untuk masuk ke dalam rumah, dan di sana mereka melihat barang-barang yang sudah aku beli, dari perabotan baru hingga dekorasi rumah yang lebih modern. Aku bisa melihat dari raut wajah ibu mertua dan saudara-saudaranya, bahwa mereka mulai merasakan ada yang berbeda. Tentu saja, aku tidak berhenti hanya dengan mobil dan barang-barang itu. Aku juga memutuskan untuk mengundang mereka ke acara makan malam yang lebih besar di restoran mewah di kota, tempat yang jarang mereka kunjungi. Aku ingin mereka tahu bahwa aku tidak hanya bisa berusaha, tapi aku juga bisa hidup dengan kualitas yang lebih baik. Saat kami duduk di restoran itu, aku bisa melihat ekspresi terkejut di wajah ibu mertua. "Kamu benar-benar bisa membuat kejutan, Nirmala," kata ibu mertua dengan nada yang lebih lembut dari biasanya. Aku hanya tersenyum tipis. "Saya hanya ingin memberikan yang terbaik untuk keluarga kita, Bu. Ini bukan untuk pamer, tapi untuk menunjukkan bahwa saya bisa berbuat lebih." Meskipun mereka tidak mengatakannya secara langsung, aku tahu mereka mulai merasakan perubahan. Kejutan yang aku berikan kali ini bukan hanya tentang barang-barang yang aku beli atau tempat makan yang mewah. Itu adalah bukti nyata bahwa aku tidak seperti yang mereka bayangkan. Aku bukan hanya seorang wanita dari keluarga miskin yang tak berarti. Aku sudah membuktikan bahwa aku mampu. Namun, meskipun begitu, aku tahu bahwa perjuanganku belum selesai. Ibu mertua dan saudara-saudaranya mungkin mulai merasa sedikit cemas. Tapi aku tidak bisa berhenti di sini. Aku masih punya banyak yang ingin aku capai. Yang penting sekarang, mereka sudah mulai melihatku dengan cara yang berbeda. Dan itu adalah langkah pertama menuju kebebasan sejati. Aku tidak perlu lagi membuktikan siapa aku, karena aku sudah membuktikan semuanya dengan hasil kerjaku sendiri. Hari itu, segala perasaan yang sebelumnya tertahan, yang ada dalam diriku selama bertahun-tahun, seakan ingin meledak. Aku sudah menunggu saat yang tepat, dan kini saat itu akhirnya datang juga. Aku sudah mempersiapkan semuanya. Semua yang mereka anggap tak mungkin, semua yang mereka anggap remeh dariku, akan terungkap dengan jelas. Aku, Nirmala, bukan lagi wanita yang hanya bisa diam dan menuruti segala hinaan yang mereka lontarkan. Pagi itu, aku tidak bisa menahan perasaan berdebar. Mertua dan saudara-saudaranya akan datang ke rumah kami, seperti biasa, untuk acara makan siang keluarga. Tidak ada yang terlalu istimewa, namun ada sesuatu yang berbeda kali ini. Aku sudah memutuskan. Ini adalah saatnya untuk mengungkapkan siapa diriku sebenarnya. Setelah bertahun-tahun dicemooh, dihina, dan direndahkan, aku merasa sudah saatnya mereka tahu bahwa aku tidak seperti yang mereka kira. Mertua datang tepat waktu, seperti biasanya. Ibu mertua terlihat sedikit lebih rapi dari biasanya, mengenakan pakaian yang lebih baik, seolah dia ingin memberi kesan yang lebih baik padaku. Saudara-saudara Azril juga datang dengan sikap yang sama, seperti mereka selalu datang ke rumah kami untuk sekadar menilai hidup kami. Aku sudah terbiasa dengan perlakuan mereka yang seakan tidak pernah menghargai apa yang aku lakukan. Tapi, kali ini aku sudah siap. Aku akan mengungkapkan semuanya dengan cara yang tidak bisa mereka bantah. Aku mempersiapkan makan siang dengan tenang, seperti biasa. Namun, di dalam hati, aku tahu bahwa ini adalah momen yang menentukan. Setelah makan siang, aku memutuskan untuk berbicara. Aku memanggil mereka ke ruang tamu, di mana semua orang sudah duduk. Wajah ibu mertua tampak tidak sabar. Mungkin dia berpikir aku akan kembali ditegur tentang sesuatu. Namun, aku tahu kali ini adalah giliran mereka untuk terkejut. "Bu, Kak, semua, saya ingin memberitahu kalian sesuatu," kataku dengan suara yang tenang namun penuh keyakinan. Semua orang menoleh padaku, suasana menjadi sedikit tegang. Mereka menunggu apa yang akan aku katakan, namun mereka tidak tahu bahwa apa yang aku ungkapkan kali ini akan mengubah pandangan mereka. Aku menatap wajah ibu mertua yang selalu meremehkanku.
dan saudara-saudaranya yang sering kali menilai rendah hidup kami. Sebenarnya, selama ini saya bekerja di dunia digital. Saya sudah memiliki penghasilan sendiri yang jauh lebih besar dari yang kalian bayangkan. Kata-kata itu keluar dari mulutku dengan lancar, meskipun hatiku berdebar hebat. Aku bisa melihat ekspresi terkejut di wajah mereka. Mereka tidak percaya, tapi aku tahu bahwa apa yang aku katakan adalah kenyataan. Aku tidak akan mundur sekarang. Ibu mertua menatapku tajam, seakan tidak percaya dengan apa yang baru saja kudengar. Apa maksudmu? Jadi kamu diam-diam bekerja tanpa memberitahu kami? Tanyanya, suara penuh kekhawatiran. Aku mengangguk perlahan. Ya, Bu. Saya tidak merasa perlu memberitahukan kalian, karena saya tahu kalian hanya akan meremehkan saya seperti biasa. Namun, sekarang, saya ingin kalian tahu bahwa saya sudah bisa mandiri. Saya punya penghasilan yang lebih dari cukup. Suasana di ruangan itu tiba-tiba menjadi hening. Semua orang terdiam, tidak tahu apa yang harus dikatakan. Aku bisa melihat wajah ibu mertua yang mulai memerah. Mereka mungkin merasa malu, merasa terpojok dengan kenyataan bahwa mereka sudah lama meremehkan aku tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik layar. Berapa banyak penghasilanmu? Tanya salah satu saudara Azril, dengan nada yang terdengar sedikit sinis. Saya sudah menghasilkan lebih dari 30 juta sebulan, bahkan lebih dari itu. Jawabku dengan tegas, meskipun aku merasa sedikit cemas dengan reaksi mereka. Sekali lagi, suasana menjadi hening. Semua orang tampak terkejut. Aku bisa melihat mereka saling berpandangan, tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Ibu mertua bahkan mulai diam, tidak bisa berkata-kata. Aku bisa merasakan ada sedikit rasa malu yang muncul di dalam diri mereka. Mereka tidak tahu harus berkata apa, karena aku sudah mengungkapkan sesuatu yang selama ini mereka anggap tidak mungkin. Aku melanjutkan, saya tidak minta dipuji. Tapi saya hanya ingin kalian tahu bahwa saya bisa sukses tanpa mengandalkan siapapun. Saya bekerja keras, dan hasilnya mulai terlihat. Ibu mertua masih terdiam, tidak tahu bagaimana merespons. Beberapa saudara Azril mulai melirik satu sama lain, seakan mereka tidak tahu harus berkata apa. Aku bisa melihat betapa sulitnya bagi mereka untuk menerima kenyataan ini. Aku tidak peduli lagi dengan pandangan mereka. Selama ini, aku merasa direndahkan oleh keluarga ini, tetapi sekarang aku sudah menunjukkan bahwa aku tidak pantas diperlakukan seperti itu. Mereka kini harus menerima kenyataan bahwa aku adalah wanita yang mandiri, yang bisa mengubah nasibnya sendiri tanpa bantuan siapapun. Azril yang sejak tadi hanya diam, akhirnya membuka mulut. Nirmala, aku tidak tahu kamu bisa seperti ini. Aku bangga padamu. Suaranya terdengar tulus, dan aku bisa merasakan rasa haru dalam ucapannya. Ibu mertua yang sebelumnya terdiam akhirnya menghela napas panjang. Saya tidak tahu harus berkata apa, katanya, suaranya lebih lembut dari biasanya. Aku hanya tersenyum tipis. Tidak perlu berkata apa-apa, Bu. Saya hanya ingin kalian tahu bahwa saya bisa. Pada saat itu, aku merasakan sesuatu yang sangat berbeda. Wajah mereka yang sebelumnya meremehkan, kini terdiam. Mereka tidak bisa berkata apa-apa lagi. Aku tahu bahwa aku telah mendapatkan apa yang selama ini aku impikan. Pengakuan. Tidak ada lagi rasa hinaan yang bisa mengganggu hidupku. Mereka kini tahu siapa aku sebenarnya. Dan itu adalah kemenangan yang paling manis. Cerita pun berakhir sampai di sini. Terima kasih bagi kalian yang sudah menyimak sampai selesai. Dukung aku dengan subscribe, like dan komen. Dan sampai ketemu lagi.